selamat datang di video penjelasan mata kuliah teori bilangan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sita Fatiatna selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi pi dan teorema Euler. Yuk simak pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi 6.1. Himpunan residu sederhana modulo M adalah himpunan semua bilangan-bilangan bulat positif R yang memenuhi R, R itu 1. Maksudnya, FEB dari R dan R itu 1 dengan RI tidak sama dengan RJ, modulo M untuk I tidak sama dengan J. Untuk definisi 6.2 yaitu misalkan M merupakan suatu bilangan bulat positif, maka PM menunjukkan jumlah elemen dari himpunan residu sederhana modulo M. Untuk contoh yang pertama, himpunan semua residu terkecil modulo 9 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, dari himpunan ini kita cari nih, yang relatif prima dengan 9. Maksudnya FEB dari angka tersebut dan juga 9 itu 1. Nah, himpunan tersebut adalah ada 1, 2, 3 tidak masuk ya, karena FEB dari 3 dan 9 itu tidak 1. 4, 5, 7, dan 8. Nah, dari 1, 2, 4, 5, 7, dan 8 ini disebut himpunan sederhana modulo 9. Masuk ke contoh definisi 6.2. Nah, tadi kan sudah diketahui himpunan semua residu sederhana dari modulo 9 yaitu 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Maka untuk mencari pi dari 9 yaitu banyaknya himpunan residu sederhana dari modulo 9. Kita hitung nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pi dari 9 yaitu 6. Baik, kemudian teorema 6.1. Apabila P suatu bilangan prima dan K suatu bilangan bulat positif, maka pi P pangkat K sama dengan P pangkat K min 1 dikali P min 1. Bukti, bilangan-bilangan bulat positif yang tidak lebih besar dari P pangkat K dan tidak saling prima dengan P pangkat K adalah kelipatan-kelipatan dari P yang tidak lebih besar dari P pangkat K, yaitu P, 2P, 3P, 4P, hingga P pangkat K min 1, P sama dengan P pangkat K. Banyaknya bilangan bulat positif yang tidak lebih besar dari P pangkat K dan yang tidak saling prima dengan P pangkat K sebanyak P pangkat K min 1 bilangan. Sementara itu, banyaknya bilangan bulat positif yang tidak lebih besar dari P pangkat K adalah P pangkat K bilangan. Kemudian ada contoh. Nah, contoh ini kita kerjakan sesuai dengan rumus yang tadi. Rumusnya itu pi P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurangi P pangkat K min 1 sama dengan P pangkat K min 1 dikali P min 1. Contoh P16. Hasilnya P 2 pangkat 4. Nah, dari rumus tadi dihasilkan 2 pangkat 3, 2 min 1. Berarti 2 pangkat 3 dikali 1 sama dengan 2 pangkat 3 dan hasilnya itu 8. Untuk yang nomor 2 itu ada 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 4 dikurangi 1 itu 3, berarti hasilnya itu 48. Kemudian teorema 6.2. Misalkan A, B, dan C merupakan bilangan-bilangan bulat, maka A, B, C sama dengan 1. Jika dan hanya jika A, B sama dengan 1 dan A, C sama dengan 1. Bukti, misalkan A, B sama dengan D, maka D habis membagi A dan D habis membagi B, serta D lebih kecil sama dengan 1 sehingga D habis membagi A dan D habis membagi BC.
Hal ini berarti D adalah faktor persekutuan dari A dan BC. Tetapi karena A, BC sama dengan 1, maka D lebih besar dari 1 sehingga A, B sama dengan 1. Dengan penalaran yang mirip diperoleh A, C sama dengan 1. Sebaliknya, dimisalkan A, BC sama dengan E, maka E lebih besar dari 1. E habis membagi A dan E habis membagi BC. Maka dari itu, E tentu mempunyai faktor prima, misalnya P, yaitu P habis membagi E sehingga P habis membagi BC dan P habis membagi A. Karena P prima dan P habis membagi BC, maka P habis membagi B atau P habis membagi C. Karena P habis membagi B dan P habis membagi A, maka P adalah faktor persekutuan dari A dan B, yaitu A, B lebih besar dari P atau kontradiksi. Demikian pula, jika P habis membagi C dan P habis membagi A, maka A, C lebih besar dari P atau kontradiksi. Jadi E sama dengan 1 atau A, BC sama dengan 1. Kemudian contoh soalnya, karena 5,12 sama dengan 1, maka 5,4 sama dengan 1 dan 5,3 sama dengan 1, dan sebaliknya karena 5,4 sama dengan 1 dan 5,3 sama dengan 1, maka 5,12 sama dengan 1. Demikian pula karena 5,12 sama dengan 1, maka 5,6 sama dengan 1 dan 5,2 sama dengan 1. Dan sebaliknya, karena 5,6 sama dengan 1 dan 5,2 sama dengan 1, maka 5,12 sama dengan 1. Kemudian teorema 6.3. Fungsi Pi adalah suatu fungsi multikatif atau fungsi ganda. Sebuah fungsi didefinisikan sebagai fungsi ganda apabila f mn sama dengan f m dan fn pada fungsi Pi. Apabila m dan n relatif prima, maka Pi mn sama dengan Pi m Pn. Bukti akan ditunjukkan Pi mn sama dengan Pi m dan Pn apabila sembarang bilangan bulat positif m dan n dengan m, n sama dengan 1. Susun bilangan-bilangan bulat positif dari 1 sampai m kolom dan n baris seperti tabel berikut. Sistem residu modulo m dan m pada setiap elemennya akan menghasilkan sisa yang berbeda-beda jika dibagi dengan m. Kemudian contoh soalnya, himpunan residu sederhana modulo 35 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, dan banyaknya elemen himpunan ini adalah 24, atau Pi 35 sama dengan 24. Dari angka 35 diperoleh faktor 5 kali 7 dengan EPB dari 5,7 sama dengan 1. P5 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4, dan Pi7 sama dengan 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Maka Pi35 sama dengan Pi5 kali 7 sama dengan Pi5 dikali Pi7 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, hasil ini sama dengan hasil penghitungan di awal. Baik, yang selanjutnya yaitu teorema 6.4. Di sini diketahui jika n suatu bilangan bulat positif yang mempunyai bentuk kanonik P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 hingga PK pangkat AK, maka Pn sama dengan P1 pangkat A1-1 dikali P1 kurangi 1 di P2 pangkat A2-1 dikali P2 kurangi 1 hingga PK pangkat AK-1 dikali PK
1. Atau bisa disebut juga dengan Pn sama dengan Pk, di mana I sama dengan 1, PI pangkat A1 min 1 dikali PI kurangi 1. Nah, untuk contohnya sendiri di sini diberikan 360. Nah, kenapa ini bisa dikali 2 pangkat 3, dikali 3 pangkat 2, dan dikali 5? Nah, ini sendiri menggunakan angka prima. Ya, jadi di sini kita mau mulai dari 2. Jika 2 belum bisa dikalikan semua, baru ke 3, ke 5, ke 7, dan seterusnya. Ini kan di sini kita bisa dapatkan 2 pangkat 3. Itu dikali 3 pangkat 2 dikali 5 menghasilkan 360 seperti itu. Maka Pi 360 sama dengan Pi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, sama dengannya ini kita pecah, kita sendiri-sendirikan jadi Pi 2 pangkat 3, Pi 3 pangkat 2, Pi 5. Nah, sama dengannya sesuai dengan rumus di atas tadi, jadi 2 pangkat 3 dikali 2 min 1, Pi min 1, 2, P-nya akan 2 dikurangi 1. Nah, dikali 3 pangkat 2, 3 kurangi 1, dikali 5, 5 kali 1, 5 kurangi 1, sama dengannya 96. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teorema 6.5. Diketahui setiap bilangan bulat positif dengan n lebih dari 2, maka Pn suatu bilangan genap. Jadi setiap bilangan n lebih dari 2 itu maka bilangan tersebut berbentuk genap. Buktinya gimana? Ini. Dari teorema 6.4 tadi, kita tahu bahwa Pi pangkat AI sama dengan Pi pangkat AI min 1 dikali Pi min 1. Nah, di sini kita fokus pada Pi pangkat AI. Di sini bilangannya akan selalu genap untuk setiap Pi, kecuali untuk Pi sama dengan 2 dan AI sama dengan 1. Jadi, jika udah di bawah 2, itu tidak genap. Terdapat Pi pangkat AI satu saja yang bernilai genap sehingga Pin juga genap. Nah, untuk contohnya, misalnya di sini Pi 125. Cara mencarinya seperti di teorema 6.4 tadi. Jadi, Pi sama dengan 125 itu 5 pangkat 3. Jadi Pi 5 pangkat 3 sama dengan 5, 3 kurangi 1 sama dengan 2, 5 pangkat 2 dikali 5 kurangi 1 sama dengan 5 pangkat 2, 25, 5 kurangi 1, 4, 25 dikali 4 sama dengan 100. Contoh lain di sini diberikan Pi 256 sama dengan, untuk 256 yaitu 4 kali 4, 4 pangkat 4, maaf. Nah, sama dengan Pi 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 4 kurangi 1 yaitu 3 dikali 4 kurangi 1. Hasilnya 192. Yang selanjutnya yaitu teorema 6.6. Di sini diketahui untuk setiap bilangan bulat positif n, maka sigma T habis membagi n, Pi T sama dengan n. Untuk buktinya sendiri yaitu menurut definisi fungsi Pi Euler, banyaknya elemen dalam himpunan C adalah Pi n per T. Oleh karena itu, banyaknya elemen dari gabungan semua himpunan C adalah sigma T habis membagi n, Pi n per T. Nah, ini kita tinjau kembali bahwa setiap bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya hanya ada tepat satu himpunan dari C, sehingga sigma T habis membagi n Pi T sama dengan sigma T habis membagi n Pi n per T sama dengannya n. Jadi, di sini diberikan contoh, hitunglah Pi 1001. 1001 diperoleh dari mana? Dari 7 dikali 11 dikali 13. Nah, sehingga Pi 7, Pi 11, Pi 13 sama dengan 7 min 1 dikali 11 min 1 dikali 13 min 1 sama dengan 6 dikali 10 kali 12 sama dengan 720. Teorema 67. Jika FPP dari AM sama dengan 1 dan R1, R2, R3
RPM merupakan bilangan bulat positif kurang dari M dan masing-masing bilangan itu saling prima terhadap M, maka residu terkecil dari mod M dari bilangan-bilangan AR1, AR2, AR3, dan ARPM merupakan permutasi dari R1, R2, R3, dan RPM. Nah, buktinya yaitu PM merupakan banyaknya elemen dari himpunan AR1, AR2, AR3, dan ARPM. Cara membuktikan residu-residu terkecil modulo M dari 1, R1, R2, AR3, dan ARPM merupakan permutasi dari R1, R2, R3, dan RPM. Maka perlu ditunjukkan bahwa ARI kongruen dengan ARJ mod M, di mana 1 kurang dari sama dengan I, J kurang dari sama dengan PM, dengan I tidak sama dengan J, dan masing-masing harus ditunjukkan saling prima dengan M. Contohnya, di situ ada soal, yaitu periksalah bahwa residu-residu terkecil modulo 14 dari 5 kali 1, 5 kali 3, 5 kali 5, 5 kali 9, dan 5 kali 11 dan 5 kali 13 merupakan suatu permutasi dari 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Nah, cara penyelesaiannya yaitu 5 kali 1 kongruen dengan 5 mod 14. 5 kali 3 kongruen dengan 1 mod 14. 5 kali 5 kongruen dengan 11 mod 14. 5 kali 9 kongruen dengan 3 mod 14. 5 kali 11 kongruen dengan 13 mod 14. 5 kali 13 kongruen dengan 9 mod 14. Nah, jika ke-16 ini dikalikan, maka diperoleh 5 pangkat 6 kongruen dengan 1, 3, 5, 9, 11, 13 mod 14 dan 5 pangkat N kongruen dengan 1 mod 14. Kemudian ada teorema 68. Teorema 68 berbunyi jika M adalah bilangan bulat positif dan FPB dari A dan M sama dengan 1, maka A pi pangkat M kongruen dengan 1 mod M. Buktinya yaitu misalnya R1, R2, R3, dan RPM merupakan bilangan bulat positif kurang dari M serta masing-masing relatif prima terhadap M. Maka menurut teorema 67 yang tadi, jika FPB dari A dan M sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari AR1, AR2, dan AR3, ARPM merupakan suatu permutasi dari R1, R2, R3, dan RPM. Maka diperoleh AR1, AR2, dan AR3, ARPM kongruen dengan R1, R2, R3 mod M, APM, buka kurung R1, R2, R3, dan RPM, tutup kurung kongruen dengan R1, R2, R3, dan RPM mod M. Karena R1, R2, R3, RPM mod M relatif prima terhadap M, maka hasil kali dari bilangan itu saling prima terhadap M. Nah, jadi R1, R2, R3, dan RPM mod M dapat dihilangkan dari kekongruenan terakhir serta diperoleh bahwa APM kongruen dengan 1 mod M. Nah, contoh soalnya yaitu di situ ada P9. Nah, P9 itu sama dengan 6. Kemudian 2 pangkat P9 sama dengan 2 pangkat P6. P pangkat 2 pangkat 6 sama dengan 64 kongruen dengan 1 mod 9. Karena FPB dari 2 dan 9 sama dengan 1. Nah, kemudian ada teorema 69. Nah, teorema 69 berbunyi jika N adalah bilangan bulat positif kurang dari 1, maka jumlah dari semua bilangan positif kurang dari N yang saling prima terhadap N yaitu setengah N atau dapat ditulis menggunakan simbol sigma A, N sama dengan 1, di mana 1 kurang dari sama dengan A dan kurang dari N sama dengan setengah N kali pi N. Contoh soalnya yaitu
Misal X merupakan himpunan residu sederhana modulo 16, maka tulislah semua elemen dari himpunan X, serta berapakah Nx, tentukan jumlah semua elemen X. Nah, penyelesaiannya yaitu X sama dengan... Berikut latihan soal dari kami. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Satu, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Karena bilangan-bilangan tersebut merupakan residu sederhana dari modulo 16. Nah, Nx sama dengan Pi 16 sama dengan Pi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 kurangi 1 sama dengan 8. Kemudian itu menggunakan rumus sigma. Jadinya sigma A, 16 sama dengan 1, di mana 1 kurang dari sama dengan A, dan A kurang dari 16, sama dengan setengah kali 16, Pi 16 sama dengan 16 kali 4 sama dengan 64.